Kalau sudah ada dalil, maka akal harus dibatalkan. Walaupun akal itu bagus sekali, akal pendapat itu bagus sekali, tapi kok bertentangan dengan dalil, batal. Harus dalil yang menang. Contoh menarik sederhana, pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz yang saya kira bagus sekali, luar biasa pendapat ini tentang wajibnya cadar. Beliau mengatakan, dan ini pendapat beliau luar biasa, telapak kaki seorang wanita aurat bukan? Aurat. Telapak kaki seorang wanita aurat. Padahal, dan wajib ditutup kan aurat, ya, minimal pakai kaos kaki. Para sahabiah tidak ada mencontohkan pakai kaos kaki karena bentuknya masih terlihat, ya kan? Maka para sahabiah pakaiannya itu menyapu tanah, dilebihkan sejengkal, karena memang telapak kaki wanita aurat, harus ditutup. Nah sekarang, mana yang lebih menggoda seorang laki-laki, yang bikin fitnah seorang laki-laki mana? Telapak kaki seorang wanita apa wajah cantik seorang wanita? Jawabannya tentu wajah cantik seorang wanita. Kalau telapak kaki saja wajib ditutup, apalagi wajah, lebih wajib lagi ditutup, karena bikin fitnah, menggoda laki-laki. Ketika laki-laki tertarik dengan seorang wanita, tentu yang pertama kali dilihat adalah wajah, bukan telapak kaki. Antum dulu waktu nazar lihat telapak kaki apa melihat wajah? Lihat wajah, ya kan? Karena wajah yang paling penting, itu yang diprioritaskan oleh seorang laki-laki. Nah, telapak kaki harus ditutup, apalagi wajah. Ini pendapat bagus sekali. Pendapat, ya, pendapat, bukan dalil. Karena dalil ada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Pendapat bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat dalil. Ada di Bukhari, Muslim dan yang lain, di mana Imran bin Husain meriwayatkan, waktu itu kami bersama Nabi, beberapa orang sahabat, tiba-tiba datang Fatimah putri Nabi dengan wajah pucat, mungkin karena sakit. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Seketika wajah Fatimah menjadi memerah, tidak pucat lagi. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Nggak mungkin. Kalau pakai cadar, mana bisa tahu pucat dan memerah? Tentu nggak pakai cadar. Ini ada di Bukhari, ya. Putri Nabi, mungkinkah Nabi membiarkan putrinya membuka aurat? Nggak mungkin, ya. Termasuk istri Abu Bakar dan istri beberapa sahabat tidak pakai cadar. Ini ro'yu apa dalil? Ini ro'yu apa dalil yang Imran bin Husain ini pendapat apa dalil? Dalil jelas. Apa yang di hadapan Nabi dibiarkan oleh Nabi, dalil. Maka ro'yu Syekh Utsaimin, ro'yu Syekh bin Baz, pendapat beliau yang luar biasa, terpaksa harus dibatalkan, dibuang, karena bertentangan dengan dalil. Ini baru belajar namanya. Nggak apa kata syekh atau apa kata ulama, tidak. Agama adalah dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Apapun kata Syekh Utsaimin saya ambil, apapun kata Syekh bin Baz saya ambil. Bukan belajar namanya, bukan belajar itu muqallidun, bertaklid, ya. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama besar, kita nggak ada apa-apanya dibanding beliau berdua. Tapi apakah beliau berdua maksum? Pasti benar? Nggak bisa benar, bisa salah. Kebenaran beliau jutaan, yang salah satu dua. Ya kalau kita tahu salah, ya jangan diikuti. Lihat Imran bin Husain. Nah, ini contoh sederhana betapa ra'yu sebagus apapun, kalau bertentangan dengan dalil, wajib dibuang. Kata Imam Syafi'i apa? Lemparkan ke tembok untuk menghinakan pendapatku yang bertentangan dengan dalil. Jangan dianggap, lemparkan ke tembok, dihinakan, jangan dianggap. Kalau ada pendapat kami yang bertentangan dengan dalil, dan itu ada manusia kan yang tidak mungkin salah, yang maksum cuman Rasulullah SAW. Abu Bakar saja pernah salah, Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu, ya kan? Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub, Aisyah pernah salah dalam masalah sutra sholat,
Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada sahabat yang belum pernah salah. Nabi pun sebetulnya pernah salah, tapi Nabi pun, Rasulullah pun pernah salah juga, tapi langsung ditegur, langsung diluruskan. Kalau Nabi wafat, Abu Bakar, Umar salah, dibiarkan, tidak ditegur oleh Allah, tidak diluruskan dalam bentuk turunnya wahyu. Hanya Nabi Muhammad SAW di umat ini yang apabila salah ditegur dengan turunnya wahyu, karena Allah tidak rela membiarkan nabinya Rasulullah SAW berbuat salah. Maka ketika salah ditegur. Beliau bermuka masam dengan seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, ditegur. Beliau mau mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy supaya memisahkan mana majelisnya orang miskin, mana majelisnya orang kaya. Beliau mau mengiyakan, ditegur. Beliau mengatakan besok tanpa lafaz insya Allah, ditegur, dan seterusnya. Adapun selain beliau, setelah beliau wafat, tidak ada teguran dari Allah berupa wahyu, karena wahyu sudah putus, sudah nggak ada wahyu lagi sampai hari ini. Jadi agama ini berjamaah patokannya dalil, bukan akal. Karena kalau agama patokan akal, justru banyak hal-hal dalam agama ini juga yang kalau dicermati sekilasnya banyak yang tidak masuk akal. Sekilas tidak masuk akal. Contoh, ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang masyhur, "Lau kana dinu bi ra'yi", seandainya agama dengan akal. Seandainya agama ini akal patokannya, maka mengusap sepatu itu yang bagaimana, yang kalau menurut akal bawahnya, yang kotor kan bawahnya. Tapi kenapa saya melihat justru Nabi melihat yang mengusap sepatu itu atasnya? Yang buang angin dubur, yang dibasuh apa? Kalau agama dengan akal berarti ya harusnya yang dibasuh itu apa coba? Lah yang kentut buang angin kan dubur, yang basuh ke wajah, nggak nyambung banget. Harusnya dubur dong yang dibasuh kalau akal. Tapi kan tidak bisa kita main akal begitu. Allah perintahkan untuk wudhu, ya sudah basuh wajah. Jadi agama bukan dengan akal patokannya, tapi wahyu, walaupun tidak masuk akal para jemaah. Maka Aisyah pernah ditanya tentang masalah ini. Ya, Aisyah ditanya tentang kenapa wanita yang haid, wanita yang nifas diperintah mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Apa jawaban Aisyah? Aisyah jawabannya anteng saja, gampang saja. Aisyah jawabnya, ya wis toko konone, istilah gitu. Ya sudah dari sononya sudah, kita tinggal pasrahnya, kan bingung-bingung. Itu Aisyah jawabannya gitu. Ya. Kalau kita kan harus mikir-mikir dulu, ya wis apa-apa. Dari sananya begitu, ya sudah, selesai. Itu nanti ada kaidahnya. Jadi kita dalam beragama nggak harus lihat hikmahnya, nggak harus muter-muter nyari hikmahnya apa, ya wis pokoknya dari sananya begitu, ya sudah, selesai. Beragama tak boleh pakai akal. Dalam Islam akal dipakai. Akal dalam agama Islam hanya tidak bisa dalam beberapa perkara simpel kecil. Secara umum rasional, ajaran Islam rasional, ajaran wudhu, ajaran sholat, ajaran bagaimana sholat membuat orang menjadi fresh, bagaimana wudhu itu orang kalau rumah orang kaya, restoran ada wastafel, cuci muka, maka dalam sholat fresh. Tidak hanya cuci muka, kumur-kumur, gosok, bahkan zahir batin. Jadi rasional. Ajaran Islam itu sangat rasional. Maka kalau ada orang mengatakan kau kalau sudah mengaji kau usah pakai akal lagi, gimana? Islam itu akal. La dina liman la aqlalah, bukan hadis. Ungkapan orang-orang ahli hikmah. La dina liman la aqlalah. Tidak ada beragama bagi orang yang tak berakal. Tapi bukan hadis, ungkapan. Oleh sebab itu maka dalam Islam akal dipakai. Hanya ada beberapa perkara yang tak bisa pakai akal. Bukan banyak, bukan semua agama ditaruh akal. Akal ketemu dengan ayat, lahirlah tafsir. Akal ketemu dengan hadis, lahirlah syarah. Akal ketemu dengan ayat-ayat hukum, lahirlah fikih, halal, haram, makruh, mubah. Kalau tidak pakai akal gimana mengharamkan bir? Mana ayat Quran? Ya ayyuhalladzina amanu bir. Mana ada? Lalu bagaimana cara pengharaman bir? Dikiaskan ke khamar. Pakai apa? Akal. Kias. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya bir. Pakai akal.
mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya, maka hukum ini menghilangkan akal. Khamar, cairan anggur menghilangkan akal, maka semua yang mirip macam cairan anggur menghilangkan akal haram. Pakai apa? Akal. Makanya Imam Mujtahid itu akalnya luar biasa. Imam Hanafi itu ahli ra'i akal, rasionalis, akal. Tapi bedanya Islam wahyu di atas, akal nomor 2. Kalau Mu'tazilah akal di atas, wahyu nomor 2. Ahli sunnah wal jamaah dah, akal nomor 2, wahyu di atas. Kalau berbenturan wahyu dengan akal, campakkan akal pakai wahyu. Wallahu a'lam.